Kabar maraknya dugaan penyalahgunaan solar subsidi di wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah ditanggapi serius anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa. Atas kejadian tersebut, Supriyansa minta 3 Kapolda pada daerah itu untuk bergerak cepat mengatasi permasalahan ini. Jika benar ada bisnis gelap penjualan solar subsidi secara ilegal ke industri di wilayah Sulsel, maka saya harap segera bongkar jaringan itu, begitu kata Supriyansa. Tidak ada alasan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ini tidak bisa dibiarkan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena selain merugikan negara juga berdampak kepada masyarakat yang membutuhkan tapi hilang di pasaran. Supriyansa juga meminta agar siapapun pihak yang melindungi bisnis ilegal itu sebaiknya diproses hukum, termasuk jika ada oknum aparat kepolisian yang mencoba bermain di arena bisnis ilegal tersebut. Supriyansa pun meminta aparat kepolisian memproses hukum para pelaku dengan tegas, segera tangkap dan adili para pelaku. Hasil penelusuran menyebutkan solar subsidi yang dibeli lalu ditimbun, kemudian dijual ke industri, diduga masih marak. Ulah sejumlah pengusaha yang terkesan cuek dengan sorotan publik itu diduga karena dibackingi oknum aparat kepolisian. Pembelian solar dalam jumlah banyak dilakukan di sejumlah SPBU dengan menggunakan mobil box dengan tangki yang sudah dimodifikasi. Sekali angkut solar subsidi yang ditimbun oleh pelaku bisa mencapai 3 ton. Di sisi lain, ketika kelangkaan terjadi, mereka menjual lagi dengan harga yang mahal. Di sejumlah kabupaten bahkan masih ada yang melakukan pembelian dengan menggunakan jirigen dalam jumlah banyak dan berulang-ulang. Hampir semua kabupaten di Sulsel diduga rawan dengan aksi pembelian serta penimbunan BBM bersubsidi. Menariknya karena aksi ini terkesan mulus-mulus saja tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Di wilayah Luhuraya, penjualan BBM subsidi ke industri diduga juga masih terjadi. Sistem pembayaran dilakukan dengan istilah tumpah bayar. Menariknya, karena para pengusaha yang memasak BBM tersebut disebut mengantongi PO atau pesanan order yang diklaim dikeluarkan oleh oknum. Para pemain BBM ini biasanya lebih dulu menampung solar subsidi, setelah jumlahnya banyak barulah dipasok dan dijual ke industri. Selisih harga antara solar subsidi dengan solar industri menjadi iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Keuntungan dari hasil penjualan itu kemudian dibagi kepada mereka yang dianggap berperan dalam memuluskan aksi tersebut berjalan lancar.